Pengertian makhluk hidup menurut Helena Curtis, bahwasanya makhluk hidup ialah sesuatu yang memanfaatkan energi dari lingkungannya dan merubahnya dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain, beradaptasi dengan lingkungannya, dan juga bersifat homeostatis. Makhluk hidup merupakan benda hidup yang mempunyai ciri-ciri yang membedakan dengan benda tak hidup. Ciri-ciri tersebut seperti halnya memerlukan makan, bernapas, tumbuh, dan berkembang. Mampu berkembang biak, peka terhadap rangsang, serta bergerak. Selain itu, ciri-ciri makhluk hidup yang membedakan dengan benda tak hidup adalah mengeluarkan zat sisa. Makhluk hidup di dunia ini sangat beragam. Keanekaragaman makhluk hidup tersebut yang membuat para ilmuwan yang ingin mempelajari makhluk hidup secara lebih lanjut membuat suatu sistem yang disebut klasifikasi. Klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah para ilmuwan memilah-milah perbedaan serta persamaan yang terdapat pada makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Makhluk hidup dan benda mati itu mempunyai perbedaan yang signifikan dan sangat mencolok. Dengan mata telanjang tanpa alat bantu pun kita tuh bisa membedakan yang mana benda mati dan yang mana benda hidup. Berikut adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama, bergerak. Yaitu makhluk hidup itu dapat bergerak baik pindah tempat maupun pergerakan dari bagian-bagian tubuhnya, seperti kita melakukan aktivitas sehari-hari. Itu termasuk ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang kedua itu metabolisme. Makhluk hidup melakukan metabolisme yang meliputi nutrisi, respirasi, sintetis, dan ekskresi. Yang ketiga, mempertahankan jenisnya atau hidupnya, seperti regulasi, reproduksi, adaptasi, dan evolusi. Yang keempat, tanggap terhadap rangsang, yaitu makhluk hidup mampu memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterimanya. Seperti kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, dan orang lain bisa berkomunikasi dengan kita, saling memberikan feedback dan menukar pesan, itu termasuk dalam tanggap terhadap rangsang. Berikut adalah ciri-ciri benda mati. Yang pertama, tidak dapat bergerak. Benda mati tidak dapat bergerak kecuali ada pengaruh dari luar, seperti patung. Patung tidak dapat bergerak kecuali ada seseorang yang mendorong patung tersebut untuk berpindah posisi. Yang kedua, tidak mengadakan metabolisme. Bagaimana dia mengadakan metabolisme? Sedangkan di dalam struktur tubuhnya sendiri itu tidak ada sel yang hidup. Yang keempat, tidak ada tanggapan terhadap rangsang. Berbeda dengan makhluk hidup, setiap makhluk hidup itu mempunyai kemampuan untuk menerima dan menanggapi rangsang yang disebut dengan iritabilitas. Beberapa jenis makhluk hidup itu tentu saja mempunyai alat indera yang berfungsi untuk menerima dan memberi tanggapan terhadap rangsang. Berbeda dengan benda mati, jangankan memberi tanggapan, menerima saja mereka tidak mampu. Yang ketiga, mempertahankan jenisnya. Bagaimana dia bisa mempertahankan jenisnya dan ikut bersosialisasi kalau misalnya dirinya sendiri hanya bisa diam di tempat yang sudah ditentukan oleh yang menggerakkannya. Pada subjudul berikutnya, kita akan membahas tentang sel. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang sel, teman-teman ada yang mau bertanya nggak sih? Kenapa disisipin subjudul tentang sel? Kenapa sih? Jawabannya adalah, ya karena sel itu emang sepenting itu. Sel itu merupakan unsur dari setiap benda apapun. Jika nggak ada miliaran sel dari dalam tubuh kita, mungkin kita nggak bisa hidup, mungkin kita nggak bisa ada di dunia ini. Jadi sel itu merupakan unsur terbaik bagi makhluk hidup. Dan kita itu harus banyak mempelajarinya, agar kita paham awal berdirinya suatu benda itu berawal dari titik yang kecil hingga membesar. Sel juga bisa menjadi fondasi terkecil dalam menghidupkan suatu benda. Tanpa berlama-lama, yuk kita bahas definisi mengenai sel. Sel itu berasal dari kata Latin cella yang berarti ruangan kecil yang ditemukan oleh Robert Hooke. Robert Hooke itu melakukan pengamatan terhadap setan gabus. Dia tuh melihat dalam setan gabus itu terdapat ruangan-ruangan kecil yang menyusun gabus tersebut. Kalau misalnya dalam biologi, sel itu merupakan kumpulan materi yang paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup, termasuk tubuh kita. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan berlangsung di dalam sel. Kebanyakan makhluk hidup itu tersusun atas sel tunggal atau disebut dengan organisme uniseluler, misalnya bakteri dan amoeba. Dan makhluk hidup lainnya, termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia, merupakan organisme multiseluler yang terdiri dari banyak tipe sel terspesialisasi dan mempunyai fungsinya masing-masing.
Kehidupan awal sejarah manusia atau zaman praksara mempengaruhi beberapa aspek dalam kehidupan masa kini, seperti aspek kepercayaan, sosial, budaya, dan teknologi. Zaman praksara dikenal sebagai masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Zaman tersebut terjadi pada kurun 3,3 juta tahun yang lalu saat manusia purba jenis hominini mulai memanfaatkan perkakas dari batu. Manusia pada awal sejarah melewati beberapa cara kehidupan seperti masa berburu dan meramu, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Berikut pembagian zaman praksara berdasarkan geologi. Yang pertama, zaman Arzoikum. Zaman ini berlangsung kira-kira 2500 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, kulit bumi masih panas sehingga tidak ada kehidupan. Yang kedua, zaman Paleozoikum. Zaman ini berlangsung 340 juta tahun. Makhluk hidup yang muncul pada zaman ini diantaranya mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan binatang yang tidak bertulang punggung. Yang ketiga, zaman Mesozoikum. Zaman ini berlangsung kira-kira 140 tahun. Pada zaman ini, jenis reptil mencapai tingkat terbesar, sehingga pada zaman ini sering disebut juga dengan zaman reptil. Setelah berakhirnya zaman sekunder ini, maka muncul kehidupan yang lain yaitu jenis burung dan binatang menyusui yang masih rendah sekali tingkatannya. Sedangkan jenis reptilnya mengalami kepunahan. Yang keempat, zaman Neozoikum. Zaman ini dibedakan menjadi dua, yakni zaman tersier. Zaman ini berlangsung sekitar 60 juta tahun. Yang terpenting dari zaman ini ditandai dengan berkembangnya jenis binatang menyusui seperti primata. Contohnya seperti kera. Lalu ada zaman kuarter. Zaman ini ditandai dengan adanya kehidupan manusia sehingga merupakan zaman terpenting.